Marilah kita renungkan apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu, siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Tentu, yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Dia memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuk-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk mengenai tata cara mendekatkan diri kepadanya, sehingga kelak di akhirat dapat bertemu dengannya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihi-Nya. Allah menghendaki hidup kita ini saling membantu, saling membahagiakan, serta menanam berbagai amal kebaikan selama hidup di dunia. Sebaliknya, Allah tidak menghendaki manusia saling menyengsarakan dan menyakiti satu sama lain. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Petunjuk Allah yang tertuang dalam kitab-kitab-Nya yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia sampai akhirat, yang berisi cara membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Sungguh rugi manusia yang tidak pernah membaca, memahami, serta memegang teguh isi kitab suci itu. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia. Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah ini dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Seandainya kita tidak memiliki pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan orang-orang yang terdahulu. Mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah
melalui kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah, kita juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati. Tanpa kitab Allah sudah pasti akan membuat kita berada dalam kegelapan. Ibarat orang yang berjalan, kita berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu kita akan tersesat. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Allah juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya secara berurutan. Sahabat Renungan Kolbun, mari untuk kita fokus. Keempat kitab yang wajib kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa untuk bangsa Bani Israel agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai, ini adalah salah satu yang menjadikan pokok ajaran kitab Taurat. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam." Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran surat Maryam ayat 30. Kitab Injil berisi ajaran pokok
yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Secara umum, kitab Injil berisi tentang seperti ini. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hiro, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran seperti itu. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya kepadanya manusia menyembah. Allah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia diberi akal, hati nurani, dan nafsu. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana tujuan diciptakannya. Berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupan. Allah memberikan pedoman yang berisi hal-hal baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal buruk atau tercela. Pedoman dan aturan ini tidak dimaksudkan untuk mengekang manusia, justru sebaliknya, dimaksudkan agar kebahagiaan manusia di dunia ini menjadi sempurna. Kesempurnaan kebahagiaan yang dimaksud adalah manusia dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Allah telah menjamin kemurnian Al-Quran ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Al-Hijr ayat 9. Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang kamu lihat sehari-hari. Al-Quran terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu akan menjadikan hidupnya terarah dan selamat sampai tujuan hidup yang sebenarnya, yakni bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran,
dan bertekad untuk menjaga serta mengamalkan isinya. Wallahu a'lam bishawab.